Selamat datang kembali bersama saya di channel ini film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan film dari Amerika. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang mengaku menjadi nabi atau penyelamat di depan wanita-wanita cantik, sehingga dia menikahi semua wanita yang berada di negerinya tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang wanita yang sedang berada di bawah air terjun. Wanita tersebut bernama Sheila dan Tamar. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan kumpulan wanita-wanita yang tersakiti. Dan di sini mereka tengah diselamatkan oleh sosok pria yang mengaku dirinya seorang penyelamat atau nabi palsu. Pria ini bernama Shipper dan dia menyebarkan suatu kepercayaan bahwa dengan menikahinya maka wanita tersebut akan terselamatkan. Dan di sini para wanita ini memakai baju yang sama namun berbeda warna untuk membedakan status mereka. Warna merah menandakan wanita tersebut adalah istri Shipper, sementara warna biru adalah anaknya Shipper. Namun nantinya jika sudah dewasa maka anak-anak tersebut juga akan dijadikan istri olehnya. Nah, di sini di antara semua anak-anak itu, Shipper ini sangat tertarik kepada Sheila. Shipper mengatakan bahwa wajahnya Sheila ini sangat cantik seperti ibunya dahulu. Sheila bertanya kepada Shipper seperti apakah ibunya dahulu. Namun Shipper hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Keesokan harinya Sheila disuruh membawakan makanan ke sebuah gubuk. Dan tempat ini adalah tempat Shipper menghukum wanita yang dianggap berdosa. Nah, kemudian muncul wanita yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya dan dia bernama Sarah. Dia ini mengatakan kalau nanti pasti tiba saatnya Shipper yang dianggap orang penyelamat yang penuh kasih sayang itu tidak bakalan bersikap selembut itu lagi kepada Sheila. Namun Sheila tidak percaya dengan perkataan Sarah tersebut. Pada keesokan harinya Sheila diberikan tugas buat merawat salah satu domba yang akan melahirkan. Namun di sini Sheila yang kecapean menunggu, kemudian dia pun tertidur sehingga dia tidak sadar bahwa dombanya tadi telah melahirkan. Karena tidak dijaga, anak domba tadi pun mati karena dimakan serigala. Dan tiba-tiba Sheila kemudian terkejut karena muncul darah yang mengalir di pahanya. Dan inilah kali pertama Sheila mengalami menstruasi. Sheila yang tidak mengerti dengan kejadian tersebut, dia pun terkejut dan langsung menjerit ketakutan. Dan akibat kelalaian Sheila tadi, kemudian Shipper mengatakan kalau Sheila sekarang dalam keadaan tidak suci, sehingga besok dia harus ditempatkan bersama Sarah. Namun sebelum terjadi hukuman tersebut, malamnya Sheila terbangun karena mendengar suara dari luar, dan itu ternyata suara polisi yang menyuruh Shipper pergi dari tempat itu. Keesokan harinya Shipper mengatakan bahwa mereka harus pindah dari tempat ini karena kejahatan dari dunia luar mulai mendatangi tempat ini, yang intinya akan membuat tempat ini tidak suci lagi. Kemudian Shipper mengajak mereka melakukan perjalanan ke barat untuk mencari tempat nginap. Mereka mulai berjalan berhari-hari. Pas waktu malam, mereka akan berhenti sejenak sembari beristirahat di tenda masing-masing, dan mereka terus melanjutkan perjalanan tersebut. Dan di perjalanan yang sangat berat tersebutlah sedikit demi sedikit mulai terlihat sifat asli dari Shipper. Sheila yang seharusnya masih menjalani hukuman, kini ia harus sharing bersama dengan Sarah. Dan disinilah Sarah kemudian menceritakan bahwa dirinya dulu adalah sahabat baik ibunya Sheila. Bahkan mereka itu dulu minggat dari rumah secara bersama-sama sampai akhirnya mereka bertemu dengan Shipper. Dan ibu Sheila itu dulu sudah mengandung Sheila akibat pergaulan bebas. Dan akhirnya cowoknya tidak mau bertanggung jawab. Dan Sarah kemudian mengatakan ibunya itu dulu sebenarnya tidak langsung meninggal pasca sedang melahirkan Sheila. Ia sebenarnya masih hidup beberapa hari. Namun ternyata kemudian mengalami infeksi. Tapi kejadian itu justru dibiarkan oleh Shipper dan tidak diobati. Dan mengatakan itu adalah ujian dari keimanannya, dan akhirnya ibu Sheila meninggal. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian muncul keraguan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Shipper, dan keraguan tersebut pun bertambah besar, apalagi ketika pas istri Shipper yang tengah hamil tadi hendak melahirkan. Shipper terlihat sangat acuh dan memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya, sampai akhirnya istrinya tersebut tidak kuat lagi dan kemudian ia melahirkan. Namun akibat perjalanan yang jauh ditempuhnya, kemudian ia meninggal pasca melahirkan. Dan yang paling parah ketika ia mengetahui bahwa bayi yang dilahirkannya adalah laki-laki. Shipper kemudian memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut. Dan inilah alasannya kenapa Shipper tidak memiliki anak laki-laki, sehingga dia bisa mencangkul semua sawah wanita dan anak gadisnya kelak.
Namun kemudian Sarah memutuskan buat meninggalkan kelompok tersebut dan memilih untuk merawat bayi laki-laki tadi. Dan Siper tidak keberatan jika dia kehilangan Sarah karena ia masih banyak calon gadis dari anak-anaknya nanti. Beberapa hari kemudian, perjalanan mereka pun berakhir dengan Siper yang memberitahukan bahwa tempat yang ada di depannya inilah yang nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka yang baru. Dan di hari pertama di tempat tersebut, Siper kemudian melakukan pembaptisan kepada anak-anaknya, dan keesokan harinya barulah giliran para istrinya. Namun keesokan harinya ketika para anak-anaknya terbangun, mereka tidak melihat satupun para istri berada di tempat tersebut. Dan terlihat Siper yang kini berada di depan danau beserta baju dari para istri yang berserakan. Siper mengatakan bahwa para istrinya telah mendapatkan rahmat hidup abadi dan kini sudah menjadi tugas para anak-anaknya yang mendapat giliran untuk menjadi istrinya. Di mana kejadian sebenarnya, semua istri Siper tadi sebenarnya sudah dibunuh satu persatu olehnya. Sheila di sini sebagai anak tertua di antara semua anak tersebut, kemudian maju untuk diberi rahmat oleh Siper. Namun Sheila yang sudah tahu sifat busuk Siper yang sebenarnya, kemudian melawan dan menolak dijadikan istri. Siper kemudian menampar Sheila, tetapi Sheila melakukan perlawanan yang akhirnya diikuti oleh semua anak-anaknya. Beberapa hari kemudian terlihat kalau Siper ini telah meninggal dengan keadaan tangannya diikat dan kepalanya diberi tanduk domba. Dan ini menggambarkan bahwa Siper ini bukanlah penyelamat atau nabi, melainkan penjahat kelamin. Kini Sheila dan anak-anak yang masih tersisa tadi kemudian balik ke tempat awal film diceritakan, yaitu di bawah air terjun. Dan film pun selesai.